inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan materi Hisnul Muslim tentang doa dan zikir harian seorang muslim, karya Dr. Sa'id bin Ali Wahaf Al-Qahtani rahimahullah. Dan kita sekarang sudah sampai pada sepertiga kitab ya, sepertiga akhir dari kitab, dan pada pembahasan ad-du'a'u indal ghadab, az-zikru indal ghadab, yaitu doa ketika marah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, artinya aku berlindung billahi, dengan Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam. A'udzu, aku berlindung, maknanya adalah meminta perlindungan atau meminta dijaga atau dijauhkan dari sesuatu yang dikhawatirkan. Billahi terjemahannya bisa dua, satu kepada Allah, dua dengan Allah, dan yang lebih tepat bermakna dengan, karena ba di situ adalah ba listi'anah, ba minta tolong. Seperti mengatakan katabtu bil qalam, aku menulis dengan pena. Apa maknanya? Menulis dengan pertolongan pena. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, yakni berlindung dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah. Minasyaitoni, dari syaitan. Syaitan itu sebutan untuk sifat jahat, baik manusia, jin maupun binatang yang berbahaya. Tentang binatang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anjing galak, anjing hitam sebagai al-kalbul aswadu syaiton. Anjing hitam adalah setan, yakni galak, karena galak jahat itu sifat kesetanan. Begitu pula dengan Fir'aun, manusia jahat, dia adalah setan dalam jasad manusia, memiliki sifat kesetanan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Demikian. Kemudian dalam ta'awudz ini, pelindungan ini, permohonannya mencakup ketiganya, baik setan dari kalangan jin, manusia maupun binatang yang membahayakan. Makanya tidak mengapa ya dia mengucapkan ta'awudz ketika mengkhawatirkan dirinya dari manusia yang jahat maupun binatang yang berbahaya, meskipun pada asalnya ya lafal ini dipakai untuk gangguan setan dari kalangan jin. Kemudian asyaitonir rajim, syaiton yang dirajam. Terjemahan yang beredar, setan yang terkutuk. Terkutuk itu biasanya terjemahan untuk laknat. Melaknat maknanya mengutuk.
Maka laknat itu berbeda dengan rajam atau rajim. Ar-rajim ai bimakna marjum. Rajim bermakna marjum. Seperti ungkapan ya, qatala qatilun al-maqtul atau qatala qatilun al-qatil, yakni qatil bimakna maqtul. Sehingga rajim maknanya yang dirajam. Dirajam maknanya dilempar. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lil kafirina apa? Wa a'tadna apa? Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Naam, barakallahu fikum. Dan sungguh kami menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang sebagai rajam, yakni batu lemparan untuk para setan-setan, dan kami menyediakan untuk mereka azab sa'ir. Artinya bahwasanya rajim maknanya adalah marjum, yakni melempar. Ada yang mengatakan ketika orang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka Allah mengirim malaikat yang melempari setan tersebut dengan panah-panah api. Allahu a'lam. Lafal ini disebut dengan ta'awudz. Disebut dengan ta'awudz, artinya perlindungan. Gangguan itu ada dua. Satu, gangguan dari manusia. Dua, gangguan dari jin. Manusia tabiatnya dari tanah. Tanah itu lembut. Sementara jin tabiatnya dari api, dan api itu panas. Maka untuk menghadapi manusia yang terbuat dari tanah, cara menyikapi keburukan mereka bukan dilawan dengan membalas keburukannya, tapi dengan dimaafkan dan diperlakukan dengan baik, karena itu lebih maslahat sebagaimana tanah. Sementara jin yang berasal dari api yang panas, maka untuk melawannya adalah dengan fisik, kita tidak melihatnya, maka dengan meminta perlindungan kepada Allah. Dua ini diisyaratkan Allah Ta'ala dalam surah Fussilat. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu dafa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Kata Allah Ta'ala, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah keburukan manusia dengan kebaikanmu. Karena fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, apabila ada permusuhan antara dirimu dengan orang lain, dengan cara membalas keburukan dengan kebaikan tersebut, tiba-tiba kalian akan menjadi waliyun hamim, saudara yang sangat akrab, sangat baik. Sifat tersebut tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki keutamaan yang agung. Ini tentang manusia. Ayat berikutnya tentang jin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika setan mulai menggodamu, mengganggumu, maka berlindunglah kamu kepada Allah, ya,
Innahu huwas samiul alim, dia Allah maha sami, maha mendengar doamu, permohonanmu, ta'awudmu. Al-alim, maha mengetahui gerakan dan gangguan dari musuhmu tersebut. Maka solusi ya menghadapi manusia dengan kelembutan, menghadapi jin dengan doa, perlindungan kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ada korelasi ya antara doa marah dengan ta'awud. Karena ta'awud itu sumbernya adalah bisikan syaitan, maka solusinya adalah ta'awud. Sahabat Nabi yang mulia Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, Istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus. Ada dua orang yang saling mencaci di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kami saat itu duduk bersama beliau. Yasubbu ahaduhuma sahibahu mughdaba fahmarra wajhu. Ya, salah seorang di antara keduanya ya mencela saudaranya dengan marah sampai memerah wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Aku tahu sebuah kalimat, seandainya dia, yakni yang marah tadi, membacanya maka akan hilang amarahnya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah atau dengan pertolongan Allah dari gangguan setan yang dirajam. Faqalulah, maka orang-orang berkata kepadanya, ala tasma maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang marah ini merespon, ya, Abi Junun, emangnya aku orang gila? Dalam hadis yang lainnya, inni lastu bimajnun, aku bukan orang gila. Yani orang kalau sudah marah, ya kan, maka orang itu sulit untuk dinasehati. Meskipun yang bicara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata syurahul hadis, yakni orang ini adalah badui. Ya, badui orang pedalaman yang memang biasa berbicara keras, ya, tinggi dan juga kurang adab. Nah, mereka orang-orang pinggiran Madinah. Maka perbedaan besar antara orang Madinah, orang kota dengan orang pinggiran dalam masalah adab. Orang kota Madinah ya maksudnya, mereka berkumpul bersama Nabi, sering mendengarkan ucapan beliau. Adapun orang-orang Badui, mereka jarang bertemu Nabi, sesekali saja. Maka ini isyarat bahwasanya disukai banyak menghadiri majelis ilmu agar lembut hatinya, ya, lembut ucapannya dan tidak kasar. Bagaimana jika sudah sering taklim tapi masih kasar? Itu artinya jika dia tidak taklim lebih kasar. Ya. Itu artinya jika dia tidak taklim justru lebih kasar ucapannya. Maka dia harus taklim terus sampai pada puncak dia menjadi orang yang lembut ucapannya, tidak kasar kepada orang lain. Karena itu pemicu kemarahan. Naam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hadis yang lainnya, hadis Atiyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadabu minasyaiton wa syaitanu khuliqa minan nar. Marah itu berasal dari setan dan setan itu berasal dari api. Api itu simbol dari apa? Merusak, membakar, sombong tinggi.
Makanya jiwa bergejolak. Kalau orang itu sering sombong, sering angkuh, sering merasa tinggi, itu lebih sering marah ketimbang tidaknya. Orang jika merasa tinggi, merasa besar, sombong, angkuh, ujub, baik dengan hartanya, ilmunya, jabatannya, rupanya, itu bisa memicu dia untuk marah. Sebagaimana api, dia naiknya ke atas, sombong, ya kan, angkuh, membesar, membakar, merusak. Dalam hadis ini, dua hadis ini, hadis Sulaiman bin Surat dan juga Atiyah radhiyallahu anhu menunjukkan marah itu sebabnya dari bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ya di dalam qalbu manusia. Qalbu atau apa yang ada di dalam dada, qalbu atau bahasa kita jantung ya. Jantung adalah tempat peredaran darah. Dia yang mengontrol darah ke seluruh tubuh. Dan Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri mini bani Adam majrad dam. Ya, setan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Ketika sudah sampai ke pusat ya peredaran di jantung, maka diberikan bisikan. Pertama, buruk sangka. Yang kedua, tidak mau memaafkan. Ya. Yang ketiga, merasa benar, maka muncullah marah. Ditandai dengan apa? Dengan memerah wajahnya, kemudian nampak urat-uratnya. Jika diteruskan, maka lisannya akan mengeluarkan ucapan yang kasar, tangannya bisa memukul. Maka harus diredam dengan apa? Meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terus jika belum mereda, diulang-ulang terus sampai mereda. Jika ingin dikuatkan lagi, maka dengan cara wudu. Nabi SAW bersabda, marah itu dari setan, setan itu dari api. Wa innama yudfi'un naru tadfa'un naru bilma. Dan api hanya bisa padam dengan marah. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka jika marah salah seorang di antara kalian, berwudulah. Maka wudu itu bisa mengademkan jiwa yang sedang bergejolak dengan amarah. Gitu. Jika ingin tambahan lagi, maka ganti posisi. Jika berdiri, maka duduk. Jika duduk, maka berbaring. Atau keluar rumah. Atau aktivitas yang lain. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah dibikin marah. Tiba-tiba beliau ya duduk. Gak lama beliau berbaring. Ditanya oleh orang, kenapa demikian wahai Abu Dzar? Dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dengan berdiri, maka duduklah. Fa in zahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Jika telah hilang, jika belum hilang, maka berbaringlah. Berbaring itu maknanya adalah tiduran dengan miring ke sisi kanan. Ya. Dengan sisi baringan dengan sisi kanan. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika miring dengan sisi kanan, maka jantung tidak tertekan sehingga peredaran darahnya itu lancar. Untuk membantu ya menghilangkan setan yang berpusat di
jantung orang tersebut. Makanya orang yang sudah positif kerasukan itu artinya jinnya menetap di badannya, entah di lambungnya, entah di jantungnya, entah di pundaknya, menetap dengan sebab mungkin jin nasab, mungkin dia dikirim sihir, mungkin dia kena ain, ya kan, mungkin dia macam-macam. Maka potensi untuk marah lebih cepat dibanding orang yang normal, ya, yang jinnya tidak bisa menetap, dia keluar atau dia membisikkan dari bisikan luar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika marah beliau keluar rumah. Nabi mencari Ali, berkata kepada Fatimah putrinya, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu, yakni suamimu? Qalat, dia berkata, "Kana baini wa bainahu syai'." Terjadi sesuatu antara aku dengan dirinya, lalu ia pergi. Maka Nabi SAW mencarinya, ternyata tiduran di masjid. Ya Aba Turabkum, wahai bapaknya debu, ya berdirilah. Nah, ini dia tiduran karena masjid zaman dahulu nggak ada AC-nya, terbuka, debunya kadang menerpa pakaian hingga mengenai pakaiannya Ali bin Abi Thalib. Wahai bapaknya debu, ya turab, bangunlah. Artinya pindah posisi, pindah tempat atau pindah pembicaraan. Kalau diteruskan bisa gegeran. Maka ini solusi, ya, solusi rumah tangga. Kalau terpancing emosi di rumah, solusinya ta'awud. Jangan diteruskan ngomong. Kalau teruskan ngomong nanti emosi. Ya, diam, ta'awud. Terus. Karena ini setan. Setan itu lebih banyak di rumah daripada di luar. Setan lebih rajin menggoda di rumah daripada di luar. Apa dalilnya? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma'. Ya, iblis atau setan membangun istananya di atas lautan samudra. Faib aslu sarayah, lalu ia mengutus pasukannya. Diutus. Terus mereka laporan, dan yang paling dicintai iblis kalau laporannya, ya, taraktuhum wa qad farraqtu bainahu wa bainam ro'ati. Aku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka telah cekcok, mereka telah berpisah, mereka telah bercerai. Naam, anta, iya kamu. Maka masuk rumah itu biasanya lebih kencang bisikan untuk marah kepada pasangan, marah kepada anak-anak, dan seterusnya. Maka ta'awud, jangan diteruskan pembicaraannya kalau sudah emosi. Ya, kadang bicara sesuatu, ya kan, sesuatu nggak sesuai dengan pendapatnya sang suami, maka tiba-tiba seperti merinding gitu badan. Ya, ini itu tanda kalau hendak marah dia. Maka tahan, ganti pembicaraan yang lain. Dan istri juga harus tanggap. Ya, suami jangan sering didebat. Meskipun salah pendapatnya, abaikan, karena tidak mempengaruhi halal haram, biarkan saja. Yang penting rumah tangga adem ayem. Kalau diteruskan mempertahankan argumentasi, ini pemicu kemarahan rumah tangga. Nah, kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud ini lafalnya ada yang lain dengan tambahan min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Karena Nabi SAW dalam sholatnya terkadang ta'awudnya membaca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Yakni dari sihirnya setan, dari gangguannya
setan dan seterusnya. Dan terkadang ditambahi dengan sifat Allah yang lain, dua nama Allah, yaitu As-Sami' Al-Alim. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Mengacu kepada firman Allah Ta'ala. Ya, tadi. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Atau tadi yang dalam Fussilat, ya. Wa imma yanzaghannaka nazghum wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu ta'ala a'lam. Nah, jika ada pertanyaan persilahkan. Nggih. Katanya kalau cekcok dengan suami istri nggak boleh keluar, karena kalau keluar rumah itu setan akan menghiasi senyumnya istri tetangga, menghiasi kebun-kebun menjadi hijau, menghiasi semua yang menjadi baik. Jadi katanya seperti itu, jadi nggak boleh keluar rumah kalau marah. Iya. Kalau marah, apakah boleh dibawa keluar rumah? Ya, ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Sesuai dengan kemaslahatan. Di bawah keluar boleh, tidak pun juga boleh. Memang ada hadis yang mengatakan tidak boleh dibawa keluar. Kalau marah sedang di rumah saja, diam-diaman di rumah saja. Kalau sudah keluar, maka mereka seperti nggak ada masalah. Pendapat yang kedua, yakni dirinci, menyesuaikan dengan mana yang lebih maslahat. Karena Nabi SAW pernah ya keluar rumah dalam kondisi masih marah kepada istrinya. Ya kan? Kan Nabi pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan dan beliau keluar rumah, tinggal di sebuah tempat yang seperti gudang gitu di sekitaran masjid selama 1 bulan, dan para sahabat mengerti. Artinya sampai keluar rumah, sampai orang-orang banyak yang ngerti, karena para istri Nabi diantara sebabnya ya meminta tambahan nafkah, hingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, Qul ya li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya, dan seterusnya. Demikian. Allahu a'lam. Nah, baik, kita lanjutkan ya zikir yang kedua. Zikir ketika melihat orang terkena musibah. Berkata penulis rahimahullah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku dari musibah yang menimpamu, serta melebihkan aku atas kebanyakan dari makhluknya. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ra'a sahiba bala'in faqal, siapa yang melihat orang yang sedang tertimpa bala. Bala itu musibah. Musibah itu ada 2 ya, musibah yang menimpa dunia dan musibah yang menimpa agama. Siapa yang melihat orang yang sedang tertimpa bala, lalu ia membaca ini, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku, menyelamatkan aku dari bala yang sedang menimpamu, dan melebihkan aku atas kebanyakan makhluknya, atau atas banyak dari makhluknya. Illa ufiya min dzalikal bala kainan makana ma'ash.
melainkan ia tidak akan atau dia akan diselamatkan dari bala tersebut bagaimanapun kondisinya. Dalam hadis yang lainnya, lam yusibahu zalikal bala, maka bala itu tidak akan menimpanya, yakni sepanjang usia dia hidup. Sepanjang usia dia hidup. Ini di antara keutamaan doa ini ya. Doa jika dibaca dengan perenungan, ngerti maknanya, memohon kepada Allah, maka bala apapun yang dia lihat tidak akan menimpanya. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in gitu ya. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dia mengatakan, inni ara syai'a akrahu fala atakallamu syai'an fihi makhafata an abtaliya bimithlih. Sungguh aku melihat sesuatu yang aku benci, tapi aku tidak berani komentar karena khawatir balak tersebut nanti menimpaku atau menimpaku yang seperti balak tersebut. Ini ucapan siapa? Ibrahim An-Nakhai, yang termasuk ulama besar di zamannya, yang termasuk ulama Kufah ya, dan Imam Abu Hanifah itu banyak mengambil pendapatnya ini. Pendapatnya atau fikihnya Ibrahim An-Nakhai yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Karena mengejek orang, merendahkan orang atas bala yang menimpa orang lain, itu dikhawatirkan orang tersebut tidak akan mati kecuali diuji pula dengan yang semacam itu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak diuji dengan ujian yang berbahaya, terutama yang berkaitan dengan penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit qalbu, syubhat syahwat. As-sa'idu man junnibal fitan. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari ujian atau fitnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, ya, mereka itu orang-orang yang masuk Islam dengan iman yang lemah. Seandainya mereka tidak diuji oleh Allah dengan perang, dengan apa ya, mungkin mereka akan mati di atas iman. Artinya ujian itu jika dia tidak mampu untuk menghadapinya, dia bisa murtad, kafir, ya kan, munafik. Ya, maka ketika melihat orang yang sedang diuji oleh Allah, jangan komentar macam-macam. Ya, doakan dia. Ya, kalau dia mendoakan diri dia sendiri, maka lebih utama. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, bala itu ada dua. Satu, bala yang menimpa fisik atau dunia. Dua, bala yang menimpa menimpa agama. Dan jika yang dia lihat adalah orang yang tertimpa bala dunia, maka membacanya dengan lirih. Ini pendapatnya An-Nawawi untuk menjaga hatinya, hati yang dapat bala. Umpamanya dalam masalah pokoknya masalah duniawi lah. Umpamanya gagal ujian, ya umpamanya dia lulus, temannya gagal ujian, jangan mencelanya. Tapi dia mendoakan, berdoa, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari balak yang menimpamu. Karena boleh jadi yang gagal ini lebih pintar dari dirinya. Mungkin enggak? Banyak. Ya.
apes saja, sedang apes ya. Dia sedang apes dia. Belajarnya oke, hadirnya oke, pintar pula, tapi terkadang Allah takdirkan dia gagal. Sementara dia sendiri yang lulus itu ya, dia nggak begitu cerdas, biasa aja. Ya, IP standar, lamang kerja diterima di perusahaan yang tinggi, temannya yang kumlot, yang bagus ya nggak diterima, biasa. Karena dunia takdir Allah Ta'ala, maka jangan mencela. Fokusnya adalah memuji Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari bala yang sedang menimpamu dan melebihkan aku dari kebanyakan makhluknya. Nah, jika bala tersebut menimpa agama, maka boleh dikeraskan agar yang bersangkutan itu bisa sadar diri. Umpamanya dia kena bala ya kan, berupa malas sholat gitu. Ini bala ini. Orang terkena bala agama yang paling besar jika malas sholat. Yang lebih tinggi adalah jika meninggalkan sholat. Itu bala paling puncak setelah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Bala dalam bab agama yang paling besar adalah malas sholat. Yang lebih tinggi lagi meninggalkan sholat. Itu bala paling tinggi. Maka dia boleh ketika membaca itu dikeraskan bacaannya. Tapi kalau dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu artinya ya. Kata An-Nawawi rahimahullah, dianjurkan mengeraskan bacaan dengan harapan yang bersangkutan itu bisa tersadar atas kesalahannya sehingga bisa berubah. Gitu ya. Baik. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan melebihkan aku atas kebanyakan dari makhluknya. Kelebihan apa? Kelebihan dalam agama, kelebihan dalam dunia. Minimal tidak tertimpa seperti apa yang ditimpa oleh orang yang dia lihat. Demikian. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kami telah memuliakan keturunan Adam dan menjadikan mereka menaiki di daratan maupun di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik serta kami melebihkan mereka atas semua makhluk yang kami ciptakan. Ini pada asalnya adalah manusia itu dikasih oleh Allah kelebihan atas semua makhluknya secara umum. Nah, hatta meskipun orang yang merasa dia sekarang sedang diuji, dari sudut pandang yang lainnya dia lebih utama dari sekian banyak manusia. Umpamanya ya, yang lain itu misalkan ya, ada orang diuji kakinya itu berpenyakit, tapi yang lain tidak punya kaki, maka dalam hal ini dia lebih utama, ya kan? Bahkan yang lebih tinggi lagi adalah dia mendapatkan musibah disertai ngerti fikihnya. Ini musibah ini menggugurkan dosanya dan menjadi sebab doanya dikabulkan, dinaikkan derajatnya di surga. Ini kelebihan yang besar dari Allah Ta'ala. Maka tertimpa bala itu relatif, ya, relatif, bukan sebuah kesepakatan. Maka Nabi SAW bersabda, ya, ungduru ila man huwa dunakum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawahmu yang dalam masalah dunia, jangan melihat orang yang di atasmu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, karena itu lebih mudah bagi dirimu untuk ya melanggengkan rasa syukur berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepadamu. Gitu.
Allahu taala alam. Kesimpulannya bahwasanya doa ini dianjurkan sering dibaca, terutama ketika kita melihat sesuatu yang kita khawatir menimpa diri kita, entah dalam bab duniawi, dalam bab agama, ya kan, dalam bab duniawi, rumah tetangga terbakar, dicuri, ya, mobilnya mogok atau rusak, atau mungkin anaknya meninggal, atau mungkin, ya kan, di PHK, atau mungkin, ya kan, belum pintar lancar baca Al-Quran. Ini semua adalah balak-balak. Maka dianjurkan kita membaca ini dalam rangka memuji Allah Ta'ala, dan Nabi menjanjikan lan yusibahu dzalikal balak, maka balak tersebut tidak akan menimpanya kainan makana ma'asya, selama-lamanya dia hidup. Allahu Ta'ala alam. Nah, jika ada pertanyaan persilahkan. Sekarang doa berikutnya, apa yang dibaca dalam majlis, yakni membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi wahai Rabbku, Rabbighfirli wahai Rabbku, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwab, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, al-ghafur, maha pengampun. Ini zikir yang sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk bersama sahabatnya. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, yu'addu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'atu marrah qabla an yakum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali duduk, ya, beliau pernah dihitung oleh orang-orang membaca 100 kali sebelum meninggalkan forum majelisnya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku, ya, ampunan taubat, ya, karena engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Ini lafadznya Tirmidzi. Lafalnya Abu Dawud adalah mengganti lafal ghafur dengan rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka keduanya boleh. Kita menjawab bahwasanya rahim itu semakna dengan ghafur. Karena rahim yang artinya penyayang, jika berkaitan dengan dosa maka maknanya seperti ghafur, yakni mengampuni dosa-dosa. Ya Allah, ampunilah aku dan terima taubatku, engkau maha penerima taubat dan maha mengampuni atau maha menyayangi, dan sayangmu yang paling tinggi adalah mengampuni dosa-dosaku. Ini konsekuen, ya, atau relevansi antara permintaan dengan menyebut nama Allah. Minta ampunan menyebut nama Allah Al-Ghafur, minta taubat menyebut nama Allah At-Tawwab. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau tawwabur rahim, keduanya boleh. Ini dalam satu majlis menunjukkan Nabi SAW itu sering kali beristighfar. Ya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepadanya, fa inni
astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku dalam sehari beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya, ini mungkin dalam satu majelis tadi. Allahu a'lam, kita mendengarkan azan. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau at-tawwabul ghafur. Maka dianjurkan untuk membaca ini ketika duduk-duduk daripada bengong, melamun, mengantri, dan semisalnya. Dan di antara kesalahan ketika di rumah adalah sering ngobrol dengan pasangan atau anak ngalor ngidul. Ini kesalahan. Kesalahan jika sampai mengundang kepada ghibah, karena seringkali ketika menyebut nama orang itu membicarakan keburukannya, maka menjadi pembicaraan yang haram. Pada asalnya pembicaraan di rumah suami istri dengan anak-anak itu pembicaraan yang mubah, tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi jika dia niatkan untuk merekatkan hubungan suami istri dengan anak, maka menjadi pahala. Tapi ada yang lebih utama daripada itu,
Apa itu? Ya jangan menghabiskan semua dengan pembicaraan dengan pasangan, tapi berzikir kepada Allah, membaca buku, membaca Al-Quran, ya berzikir seperti ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Terkadang setan bermain cantik, di mana pasangan tanpa sadar berhari-hari menghabiskan pembicaraan 1 jam 2 jam. Istri ketika di rumah diam. Ketika suami pulang ada teman ngobrol, gak terasa 3 jam bicara, 4 jam bicara. Bahkan mau tidur itu ngobrol dulu sampai jam 10, jam 11 baru tidur. Ngobrol. Ini kan lebih enak jika berzikir kepada Allah, baca Quran, mengingatkan atau saling murojaah setoran, zikir menjelang tidur, zikir malam hari. Suratnya ada banyak, ayat kursi, amanah rasul, al-kafirun, 3 kul, al-isra, az-zumar, as-sajdah, al-mulk. Ini kalau dibaca semuanya, waktunya full pengajian bersama keluarga daripada bicara ngalor ngidul, ya 3 jam 2 jam gak terasa. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada yang menghitung Nabi SAW dalam 1 kali duduk sebelum berdiri membaca 100 kali, itu minimal. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau at-tawwabul ghafur. Ya, maka bisa mengambil jalan tengah, yakni berzikir, setelah itu baru ngobrol. Mungkin 100 zikir ini terus bicara. Di antara zikir yang banyak pahalanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dibaca 100 kali maka mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Ya, ditulis untuknya 100 pahala. Dihapus darinya 100 dosa-dosa yang besar. Dan pada hari itu dijaga dari setan. Dan 100 kali itu kurang dari 11 menit. Selebihnya silahkan bicara, ngobrol. Tapi kalau paling bagus itu memiliki program program zikir-zikir yang ada di buku, terutama zikir malam berupa zikir di malam hari atau zikir menjelang tidur. Itu lebih maslahat. Allahu ta'ala a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Gimana? Ngobrol. Apa alasannya? HP. HP. Ya, HP juga banyak manfaatnya ya. Baca artikel banyak manfaatnya. Yang penting jangan sampai ada gap antara suami istri. Tetap mereka komunikasi sehingga lebih legowo. Terus tidak apa-apa dia baca artikel di HP daripada kadang ngobrol itu bicaranya aneh-aneh aneh-aneh. Kalau masih bagus pembicaraannya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah aneh-aneh maka lebih baik membaca artikel di HP, baca status orang. Karena yang bagus-bagus statusnya penyemangat, reminder puasa reminder apa kebaikan sedekah dan sebagainya, itu kebaikan, nggak ada masalah. Nah, baik, kita akhiri. Gimana? Oh, di HP bentar. Nah, ini ada pertanyaan, doa ini juga saya baca selesai sholat suruk dan duha, mohon penjelasannya. Nah, doa ini juga lafal tersebut juga dianjurkan
dibaca seusai sholat duha atau sholat syuruk. Syuruk adalah duha yang dikerjakan di awal duha. Syuruk adalah sholat duha yang dikerjakan di awal duha. Dan dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca atau menganjurkan membacanya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau al-ghafur ketika usai dari sholat duha. Seusai sholat fardu kita zikir ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi kalau sholat duha tidak ada itu, diganti dengan tadi istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Intinya doa ini ya juga sangat dianjurkan dibaca seusai sholat duha. Allahu a'lam. Nah, cukup nih. Baik, kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.